Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1 Universitas Riau. Kami akan menyampaikan best practice kami yang dibimbing oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Dr. Anda Zulhelmi MPD dan Ibu Sri Haryati SPD MSI. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan best practice dalam proses pembelajaran dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak. Di mana proses pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Babus Salam Pekanbaru. Adapun materinya adalah hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Tujuan dilaksanakan best practice ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar kimia peserta didik kelas 10-2 SMA Babus Salam Pekanbaru. Yang pertama, situasi. Perbedaan tingkat kemampuan awal peserta didik sudah tidak terlalu jauh. Peserta didik dengan tingkat kemampuan rendah pada siklus sebelumnya sudah bisa dikategorikan dalam tingkatan sedang dan tinggi. Peran guru dalam praktik ini adalah guru bertanggung jawab terhadap keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan aktif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, tantangan. Adapun tantangannya yang pertama, sulitnya mencari permasalahan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Kedua, mempersiapkan media pembelajaran LKPD bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang relatif panjang dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, aksi. PBL merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada masalah, sehingga pemilihan dari masalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak mudah. Mencari permasalahan juga dapat dilakukan dengan membaca berbagai sumber seperti dari artikel dan buku bacaan. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Namun kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda akan meningkatkan tantangan bagi pendidik untuk mempersiapkannya. Untuk mengatasinya, yang dilakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada media pembelajaran. Pada proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan materi apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, bantuan seperti apa yang akan pendidik berikan, siapa yang membutuhkan bantuan, dan berapa banyak bantuan yang akan pendidik berikan. Sehingga pada media pembelajaran seperti LKPD, pendidik dapat menyesuaikan pertanyaan pemandu dan pemberian tantangan kepada peserta didik. Selain itu juga model pembelajaran juga disesuaikan dengan gaya belajar peserta didiknya. Untuk merancang pembelajaran dengan mengimplementasikan model pembelajaran problem-based learning dan menyesuaikan media dengan kebutuhan peserta didik, tentu pendidik harus menyiapkannya jauh hari sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, agar persiapannya lebih baik. Strategi yang digunakan adalah menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Memilih media yang tepat sesuai karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik, yakni menggunakan presentasi, Canva, video, LKPD, dan bahan ajar. Bagaimana prosesnya? Proses dilakukan dengan menyusun perangkat mulai dari menyiapkan modul ajar, menyusun bahan ajar, membuat media LKPD yang didesain menggunakan aplikasi Canva. Yang terlibat pada praktik pembelajaran adalah peserta didik, guru model, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong, kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL, dan rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Selanjutnya, refleksi hasil dan dampak. Yang pertama, pemilihan model PBL menumbuhkan berpikir kritis peserta didik terlihat dari
tanggapan dan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Kemudian, menggunakan LKPD membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga meningkatkan keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Terlihat ketika siswa antusias dalam bertanya dan menjawab materi yang ada di LKPD. Selanjutnya, hasil belajar peserta didik pada tes formatif menunjukkan sebanyak 4 orang atau 14% mendapat nilai sekitar 0 sampai 74. Sebanyak 23 orang atau 86% mendapat nilai 75 sampai dengan 100. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena yang pertama diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain. Yang kedua, memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami materi pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat. Teori belajar yang mendukung yang pertama adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme dapat dikatakan sebagai suatu upaya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme diantaranya adalah problem-based learning. Pada penerapan model pembelajaran problem-based learning di kelas 10.2 dinilai efektif yang dapat terlihat dari peserta didik mampu mengerjakan seluruh tahapan pada LKPD dengan benar, menemukan konsep yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil diskusi melalui presentasi kelompok. Keterampilan peserta didik dalam menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri pada siklus ketiga ini sudah mulai meningkat. Hal ini juga dipengaruhi dengan sudah mulai diterapkan model pembelajaran discovery learning pada siklus pertama dan kedua. Yang kedua, teori behaviorisme. Pembelajaran yang telah dilakukan di kelas 10.2 selama 3 siklus juga menerapkan teori behaviorisme di mana dalam setiap proses pembelajaran, guru memberikan stimulus-stimulus. Pada setiap siklus, itu sangat terlihat respon positif dari peserta didik yang terlihat dari peningkatan hasil belajar peserta didik. Peningkatan hasil belajar ini dapat terjadi karena adanya pembiasaan pemberian stimulus yang tepat sesuai dengan teori behaviorisme yang menyatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi dan perilaku yang terjadi secara otomatis. Teori yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Pada penerapan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Proses berpikir peserta didik di kelas 10.2 SMA Babus Salam Pekanbaru melalui kegiatan yaitu berdiskusi secara berkelompok serta meminta peserta didik untuk menjelaskan, mempresentasikan materi pembelajaran di depan kelas, dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan, menemukan solusi dari berorientasi masalah yang diberikan oleh guru untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian meningkatkan pemahaman dan ikatan siswa melalui penggunaan visualisasi berbantuan media pembelajaran dalam menyampaikan materi. Itulah best practice yang kami lakukan di SMA Babu Salam Pekanbaru. Semoga bisa menginspirasi tenaga pendidik lainnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.